Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Henda tentunya di acara podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah teman-teman semuanya, dari kemarin kan mungkin Henda sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa tentunya dalam, bukan dalam ya, maksudnya dari program studi yang beberapa sudah tereksplor lah ya. Mungkin kali ini beliau ini nggak mau disebut nggak mau disebut narasumber, maunya disebut tamu. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen yang sangat terfavorit ya, tentunya di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini. Bapak kok sudah ketawa-ketawa, Pak? Belum hendak sapa, Bapak. Oke, baik. Baik nih teman-teman. Bahwasanya sekarang Henda sudah kedatangan tamu yaitu Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Halo Pak Idris. Ya, halo Enda. Pak Idris, apa kabar Pak Idris? Baik. Bentar Pak, kok Bapak ketawa ya Pak? Saya ketawa tadi karena disebut dosen terfavorit. Oh. Iya apa enggak sih Pak? Enggak juga lah. Oh enggak juga lah. Oh ya ini baik teman-teman. Aduh teman-teman jangan terpana ya dengan Bapak ya. Tuh kan Bapak ketawa lagi nih. Oke. Kita Oke mau nih. bincang apa ini, Enda? Nah, apalah Pak ya. Iya. Oke nih, baik nih teman-teman. Nah, beliau ini merupakan Kepala Program Studi Al-Quran dan Tafsir. Hah? Pasti langsung bertanya-tanya, ilmu Al-Quran dan Tafsir? Apa loh ya? Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan atau profil dari ilmu Al-Quran dan Tafsir tentunya di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini, Henda mau nanya dulu nih sama Pak Idris, bagaimana perasaan Bapak selama menjadi Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir? Ya selama menahkodai prodi IKT ini bagaimana Pak perasaan Bapak? Bagaimana perasaanku kepadamu? Oh, aduh saya bawa perasaan Pak ya. Pertanyaan soal perasaan ini, Enda. Lah iya Pak. Oke, tidak itu ya, Enda ya. Enggak. Ini terkait dengan bagaimana sepanjang saya menangani atau mengelola Iya. manajemen prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya. Tentu saja yang pertama awal-awal tentu ketika ditunjuk sebagai keprodi ini, ini apa ini, saya tidak punya Oh. pengalaman Tanda untuk tanya besar, mengelola Pak, ya? ini. Iya, ini sepertinya saya akan memikul beban berat ini, Wow. dan yang berat Iya, Pak. dah. Berat Pak. Oh iya. Seberat rindunya Pak. Oke, tetapi karena sudah dipercaya ya, Iya Pak. itu menjadi amanat. Alhamdulillah Pak ya. Yang namanya amanat harus dijawab. Iya betul Pak. Artinya saya menganggap ini sebuah tantangan dan saya harus menjawabnya dan membuktikannya, Anda. Iya Pak. Harus ya. Harus Pak. Nah, iya. Nah, jadi target dari ketika pengasuh pesantren Amanatul Ummah ini, yayasan yang menaungi IKAJ ini, kampus ini, Iya, itu langsung matok target tinggi, dah. Kalau bisa itu prodi IKT ini harus terakreditasi A. Harus target Harus langsung ya Pak. target. Yang namanya berekspektasi atau target kan harus yang tertinggi dulu lah. Iya Pak, jelas. Ibaratnya sebuah cita-cita itu, kalau ingin bercita jelas setinggi langit gitu. Harus tinggi. Kalaupun jatuh itu kan terbang di antara bintang-bintang dah. Oh iya betul Pak ya. Semuanya proses ya Pak. Proses tentu saja. Mm. Nah, ini terbukti dah. Iya Pak. Iya, pengasuh menargetkan harus A. Nah, kita di antara gemintangnya itu kita ada di tengah-tengahnya ternyata. Tengah-tengah Pak. Oh iya, Jadi hasil akreditasi pertama kali prodi IKT ini B. wow, luar biasa sekali ya Pak. Mungkin teman-teman beri aplaus dulu dong. Baru di awal saja sudah prestasi IKT ini sudah luar biasa Pak ya. Oh iya, Anda. Akreditasi B. Ah. Aman Jadi, lah Pak ya. Meskipun nggak B ya tetap aman. Iya Pak. Artinya secara kualitas Iya. ini kita ada di pertengahan. Ya tidak terlalu rendah, Iya. tidak terlalu tinggi gitu. Karena kalau yang tinggi A, Iya. kalau yang di bawahnya lagi itu C. Nah, Iya. kita prodi IKT ini akreditasinya B. B. Itu tentu saja itu suatu kebanggaan bagi saya sepanjang saya mengelola prodi IKT ini. Iya. Ini tentu saja tidak hanya hasil jeripaya sendiri, tetapi hasil jeripaya teman-teman dosen dan tim Iya. yang mensukseskan akreditasi prodi ilmu Al-Quran dan
tafsir. Kerjasamanya luar biasa Oh sekali iya, Pak ya. harus solid karena kalau nggak solid Oh iya. tentu saja ini tidak bisa Iya betul. capaian-capaian itu tidak akan tercapai. Oh iya Pak, biasanya kan apalagi sesama dosen ya Pak, kan nggak semuanya satu pemikiran Pak. Tapi dosen IKT ini berarti bisa dibilang satu tujuan berarti Pak. Ini yang namanya seni. Wah, seni apa nih Pak? Seni berbicara, seni berpikir. Bukan. Jadi yang namanya prodi itu kan Iya Pak. ibaratnya sebuah institusi ya atau sebuah lembaga Iya, yang lembaga. lingkupnya lebih kecil ya, kan di atasnya ada fakultas, ada institut di atasnya. Jadi kita yang unit yang lebih kecil lagi ya. Tentu saja di situ ada saya selaku keprodi, ketua, kepala ya. Itu kan membawai teman-teman dosen yang berhome base di IKT. Iya Pak. Ini bagaimana saya harus bahasanya itu bukan memanfaatkan ya, Iya. tapi memberikan penyadaran kepada mereka bahwasanya inilah rumah kita bersama. Iya. Ayo kita kelola bersama-sama, ayo kita bikin prestasi, ayo amanah yang dibebankan target dari pengasuh harus terakreditasi yang setinggi-tingginya kalau bisa itu, ayo kita sukseskan. Nah saya itu mampu kemudian mensolidkan mereka Iya. menjadi satu tujuan untuk suksesnya jayanya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu makanya saya bilang seni. Jadi Ya, seni kemudian untuk saya mengajak mereka, memberikan kesadaran pada mereka, ini adalah rumah kita, ayo kita bekerja. Menyadarkan lah Pak. Oh iya, karena kalau kemudian saya tidak punya seni cara berkomunikasi dengan mereka yang baik, menjalin hubungan baik dengan mereka, tentu saja mereka mungkin acuh tak acuh, masa bodoh tidak mau tahu. Nah, tidak. Jadi kita di dosen-dosen IKT ini sangat solid, mereka satu sama lain saling peduli. Apa sih keperluan prodi ini, mereka hadir ketika dibutuhkan. Iya, mereka punya jiwa korsa, punya jiwa pengorbanan yang luar biasa untuk prodi ilmu Al-Quran. Makanya hasil dari akreditasi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir B. Alhamdulillah ya Pak. Nah, makin kepo nih Pak jadinya, terutama pastinya teman-teman di luar sana juga kepo nih Pak. Profil, mungkin Bapak bisa memaparkan profil dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir terutamanya di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini Pak. Iya, ini hal yang menarik ya bagi teman-teman pemirsa yang ada di rumah, utamanya mereka kalian ya yang tertarik terhadap kajian di bidang ilmu Al-Quran, atau yang mereka kalian yang ingin kuliah di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini bisa dijadikan salah satu rujukan ya. Iya Pak. Untuk kuliah di sini Iya Pak. Untuk memilih prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di IKT. Kalau berbicara profil, saya bisa menjelaskan tentang profil lulusan Wah, gimana nih Pak? Di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini menetapkan 4 profil lulusan dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir menjadi mufasir pemula Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak ahli tafsir langsung ahli gitu? Tidak, kan levelnya strata 1 Oh iya, masih strata Pak. Iya, kalau yang ahli itu mungkin ya magisternya ya Pak. Magisternya atau lebih di atasnya lagi. Dokter ya Pak. Dokter atau mungkin nanti guru besarnya. Profesor. Oh ya. Karena levelnya strata 1, maka profil yang realistis itu ya adalah mufasir pemula. Mufasir pemula ini membekali mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan perangkat-perangkat ilmu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Keren. Ya keren Pak. Menafsirkan ayat Al-Quran. Artinya apa? Mereka dibekali kualifikasi untuk memahami Al-Quran dan tafsir secara baik dan benar menurut tentu saja dalam tanda kutip ya tolak ukur ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya. Karena tentu saja acuannya ketika akan memahami ayat Al-Quran itu jadi rujukannya. Jadi tidak sembarang orang sebenarnya boleh menafsirkan Al-Quran. Ya, Pak. Karena ini kaitannya dengan sabda Nabi itu, man tafassarul Qur'an bi ra'yihi famaq'adahu minan nar. Allah. Iya, harus hati-hati memang. Ya betul Pak, betul ya Pak. Iya. Jadi orang yang menafsiri Al-Quran dengan akalnya, maksudnya ini akal dalam arti tidak memiliki kualifikasi keilmuan, tidak dibekali kemampuan itu, maka sekalipun benar itu dianggap dosa. Ancamannya tidak main-main itu, famaq'adahu minan nar. Itu yang pertama Iya Pak, yang pertama. Mufasir pemula.
Yang kedua, Kedua, sebagai asisten peneliti. Nah, asisten peneliti. ya asisten peneliti di bidang kajian. Nah, ini eh, saya belum menampilkan ya profil, ada yang kurang tadi. Iya, Pak. Itu fasir pemula di bidang yang konsentrasi keilmuannya itu di bidang tafsir sains. Jadi ini Oh, kaitannya dengan kekhasan nanti iya, ya. Nah, Kas. kekhasannya, ciri keunggulan dari prodi IKT di IKH ini. Oke, Iya, yang kedua tadi asisten peneliti. asisten peneliti. Asisten peneliti. Tentu saja karena levelnya serta satu Iya, ya, mereka yang realistisnya ya memang menjadi asisten dulu lah, belum iya, kepada Pak. tahap ahlinya betul-betul ahli. Karena mereka pun ketika akan melakukan penelitian akhir yang menjadi skripsi ya, Iya. tugas akhir, mereka pun harus dibimbing dulu kan. Oh iya. Ada bimbingnya oleh dosennya. Makanya yang realistis ya, kualifikasi yang cocok ini, profil yang ditetapkan adalah sebagai eh, asisten peneliti. Asisten peneliti. Oke. Yang kedua, yang ketiga Yang ya? ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat ini dah yang gak kalah kerennya. Apa Apa, coba? Pak? Sebagai mubaligh. Wow. Mubaligh kalau secara istilah, secara bahasa, orang yang menyampaikan sebenarnya. Iya. Secara istilah mubaligh itu identik dengan pendakwah-pendakwah, penceramah di atas panggung itu. Iya, Pak. Yang disorot oleh banyak kamera, menjadi perhatian banyak orang. Wah. Kayak Mubaligh. ini ya, Pak? Oh, enggak ya? Ayo, bukan ini. Ini bukan ya? Ini bukan, Pak ya? Bukan mubaligh ini. Oh. Iya, Pak. Terus, Pak? Mubaligh di sini yang dimaksudkan adalah, jadi mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu memang sengaja dicetak untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Al-Quran secara baik dan benar. Kenapa kemudian ini ada sebenarnya hal yang melatar belakang ini juga ada profil menjadi mubaligh ini. Karena fenomena sekarang itu banyak orang yang tidak memiliki kualifikasi itu kemudian dianggap ahli Iya. di bidang itu, atau istilah yang sekarang lagi tren itu matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Apalagi fenomena media sosial sekarang kan, Iya, Pak. kan tidak tahu itu siapa yang ahli di bidang Iya, ini. betul. Nah, maka kemudian kita meletakkan di situ, meletakkan profil dari prodi ilmu Al-Quran tafsir, salah satunya adalah sebagai mubaligh. Mubaligh dalam arti adalah mereka menjadi penyampai atau juru bicaranya bicara. Al-Quran lah, bahasa sederhananya gitu loh. Iya, Pak. Iya. Mereka untuk menjelaskan, mereka penyambung lidah Al-Quran. Nah, gitu. Yang baik dan Ya, betul. iya tentu saja menurut kaidah-kaidah ilmu Al-Quran tafsir ya. Iya, ya, Pak. Iya. Ya, iya. Masa mau belajar Quran main-main ya, Pak ya? Ya ini enggak boleh. Karena Iya, bisa siapa? menyesatkan itu. Betul, betul. Bahaya. Nah, oke, Pak, tadi kan kita sudah membahas terkait keunggulan, mohon maaf nih teman-teman ya, langsung keunggulan pula. Maksudnya profil dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir yang tentunya yang ada di IKAS ini, Pak ya. Nah, pastinya teman-teman juga pengen tahu dong, Pak, keunggulan dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, Pak. Terutamanya di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini, Pak. Unggul kalau dalam konteks keal-Quranan dan Iya. tafsir, Iya, ya Pak. tentu saja ini mahasiswa di prodi IKT ini ya dibekali dengan kurikulum yang mendukung untuk itu. Semisal kalau misalkan dia ingin menjadi bercita-cita lah, Iya, Pak. ingin menjadi seorang mubaligh gitu. Nah, ini kita membekali misalkan pengantar dakwah. Nanti kita bekali kontennya, misalkan pengkajian ayat-ayat sosial, pengkajian ayat-ayat ahkam gitu. Membekali ya seputar itu, seputar dakwah itu, ayat itu ada semuanya. Artinya kita sajikan kepada mereka itu. Terus kemudian kalau berbicara keunggulan juga, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat yang dilaksanakan di ruang-ruang kelas, Iya. ya kita di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu juga ada Himaprodi ya. Iya, Pak. Himaprodi. Himaprodi itu kemudian juga menjadi salah satu keunggulan juga, artinya bisa menunjang capaian-capaian yang sudah ditetapkan di prodi IKT, atau menunjang untuk tercapainya profil yang ditetapkan di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Seperti apa? Misalkan ada komunitas tahfidz. Ada komunitasnya, Pak. Oh iya, di prodi IKT ada itu. Atau kajian ulumul Quran Iya.
secara khusus. Misalkan nih, saya pernah ini kegiatan di luar ini ya, di luar Di luar kampus, Pak, ya? bukan di luar kampus, Oh, di luar, di luar iya, perkuliahan. perkuliahan. Di luar perkuliahan. Di Misalnya luar saya akademik. pernah mengampu ya ada semacam halaqah lah ya, Iya. komunitas belajar itu mengkaji kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Pernah juga saya mengkaji tentang Asbabun Nuzulnya Imam Al-Wahidi. Ya ini salah satu bisa menjadi keunggulan di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Quran dan tafsir. Wow. Wow. Nah, pastinya makin penasaran nih Pak, teman-teman di luar sana yang tentunya calon-calon mahasiswa-mahasiswi IKAC ini Pak. Pak, sebenarnya Pak, pastinya teman-teman di luar sana makin kepo nih Pak. Kalau misalkan jurusan PAI, PGMI, Iya. PIAUD, itu kan sudah jelas nih Pak. Mereka tentunya menjadi guru nih Pak. Ya. Nah, kalau misalkan ilmu Quran tafsir ini Pak, sebenarnya peluang kerjanya bisa di mana aja sih Pak? Kok Bapak ketawa sih Pak? Iya. Kenapa saya tertawa? Iya. Karena saya teringat beberapa tahun yang lalu. Oh, Ini sebenarnya pertanyaan klise lah. iya Pak. Aja pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan bagi mahasiswa baru yang mereka mungkin tidak punya minat di sana biasanya. Iya. Apa sih sebenarnya masa depan dari sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir itu? Biar terjawab juga Pak di podcast ini, biar nggak nanya-nanya lagi nanti. Oke, ada satu jawaban dari dosen saya dulu. Jadi ketika jadi mahasiswa baru itu kan dikumpulkan semua ya Iya Pak. di satu ruangan. Jadi ada orientasi prodi namanya, pengenalan prodi dari dosen tuh. Kemudian ada yang bertanya seperti itu. Beliau menjawab, salah satu dosen saya, Anda sebenarnya tidak perlu risau dengan Mau masa jadi depan atau mau Iya. jadi apa. Beliau menjawabnya begini, apa-apapun bisa, apapun jadi. Apa-apapun jadi kalau dari lulusan dari IKT. IKT. Dulu tidak IKT kalau dulu. Oh, Bapak Dulu apa? jurusan tafsir hadis dulu. Oh, tafsir Tapi hadis. semenjak seingat saya 2013 Iya. baru di Kementerian Pendidikan Agama Islam ini dipisah ya. Artinya yang Hadis sendiri. ya pemekaran disendirikan ya. Iya, Pak. Yang kajian hadis sendiri jadi prodi sendiri, yang tafsir menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, gitu. Itu selalu menjadi kegelisahan bagi Iya, teman-teman biasanya yang nggak ngeh ya. Ya. Ingin jadi apa? Iya Pak. Soalnya kan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kalau misalkan dari awal Bapak memaparkan, wow luar biasa banget ya Anda dengar di awal. Tapi kan tentunya teman-teman nih masih bingung. Nah terus nanti mau jadi apa? Jangan kayak gitu Pak pertanyaan. Apa mau jadi Ada hafidho? satu doktrin sebenarnya yang disampaikan sebenarnya begini Iya, oleh Pak. dosen saya itu. Anda itu jangan risau, jangan khawatir. Iya. Kalaupun Anda merasa tersesat di prodi ini, maka Anda tersesat di jalan yang benar. Loh, jargon itu Pak. Lah iya, Iya. itu didoktrinkan disampaikan di awal. Oke, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, Iya. apa sih peluangnya, pulang-pulang ke depan harus jadi apa dan bagaimana? Ya memang tidak menjanjikan untuk menjadi sesuatu dengan spesialisasi secara khusus ya. Iya. Misal kayak seorang arsitek, seorang guru, misalkan teknisi dan yang semacamnya. Jadi Iya. prodi ilmu Al-Quran ini suatu prodi yang murni keilmuan ya. Iya. Tuh. Terus kemudian kalau kita berbicara peluang kerja sejauh ini saya kira prodi IKT ini fleksibel, bahkan peluang-peluangnya lumayan banyak, tapi tentu saja dalam hal tanda kutip di bidang keagamaan. Iya Pak, pastinya Pak. Nah, kalau ingin berbicara yang peluangnya di mana misalkan bisa jadi guru, sama bisa. Iya. bisa, Pak. Artinya apa? Sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir itu memiliki kualifikasi keilmuan, ada keilmuan di bidang itu. Tapi minusnya cuman hanya di mungkin mereka tidak memiliki sertifikasi untuk menjadi seorang guru. Iya. Kualifikasi menjadi seorang guru loh ya. Iya, Pak. Tetapi dari sisi keilmuan saya kira justru yang malah lebih berhak menurut saya ini ya. Sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir kalau Ayo, Pak. ngajar Al-Quran hadis Iya. misalkan. Sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir ini lebih berhak. Iya jelas. Atau mata kuliah mapel-mapel keagamaan di SD, SMP, SMA. Ini saya kira lebih berhak teman-teman dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Loh, Bapak kok bisa meyakinkan seperti itu? Pak? Oh,
Jelas. Oh jelas. Artinya secara penguasaan Iya, betul sih, Pak. materi, konten ya di bidang keagamaan itu ada pada sarjana usuluddin. Iya. Sarjana usuluddin yang membawa beberapa prodi ya. Salah satunya adalah ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. tafsir. Itu. Nah, kalau teman-teman ada yang apa namanya bercita-cita ingin jadi PNS guru Iya. misalkan. Nah, ini bisa. Tinggal nambah PPG aja Oh satu. iya. PPG itu apa? Pengelola Bukan pengelola, enggak. Itu pendidikan Pendidikan profesi profesi guru. guru. Nah, itu tambahan Iya, itu. nggih, Pak. Nah, itu salah satunya. Tapi ada lagi yang lebih bergengsi lagi Apa, sebenarnya. Pak? Kalau rekrutmen CPNS yang terakhir-terakhir ini saya banyak mendapati Iya. kuotanya kan banyak itu, Iya, Pak. peluangnya. Seorang perwira, Perwira TNI, Polri. Iya. Polri, TNI di 3 matra mulai di angkatan daratnya, angkatan AU. udaranya, ya, AU. angkatan lautnya juga iya. Nah, ini Iya sih, perwira-perwira seperti ini yang dengan background atau keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir ini diberi peluang untuk berkarir Iya. di TNI dan Polri. Mereka akan diberi pos untuk ngisi bidang kerohanian tentunya ya. Tapi kan Iya, keren gitu. Loh, iya, Pak, Sarjana betul. ilmu Al-Quran dan tafsir jadi seorang perwira Perwira. TNI atau perwira Polri. Wow, Keren. keren. Iya sih, Pak, memang kemarin juga Henda ada lihat bahwasanya memang jurusan agama memang lebih mengkerucut lagi itu di jurusan ilmu Quran dan tafsir memang banyak dicari, Pak. Iya. Kenapa kok banyak dicari belakangan ini? Kenapa kemudian banyak dirujuk oleh orang? Ya sebenarnya Henda juga tanda tanya sih, Pak. Kok malah IKT banyak dicari gitu, Pak? Artinya begini, jurusan-jurusan keagamaan utamanya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini menjadi sesuatu yang seksi belakangan ini karena ya fenomena menguatnya paham keagamaan garis keras. Oh iya, betul, Pak, betul. Di belahan dunia manapun ya, tidak hanya di Indonesia, itu paham keagamaan garis keras itu muncul, menguat, semakin menguat di Timur Tengah, di Eropa, di Indonesia pun juga demikian. Banyak pelaku-pelaku bom bunuh diri. Mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat Al-Quran yang mereka pahami. Wah, ini kan bahaya kalau dibiarkan. Iya, Pak. Nah, justru yang harus menjawab tantangan-tantangan seperti ini adalah sarjana-sarjana Al-Quran dan ilmu Al-Quran dan tafsir harusnya. Karena mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana memahami Al-Quran secara baik dan benar. Tidak dipahami secara sempit, tidak dipahami secara radikal. Karena kalau jatuh ke tangan kelompok-kelompok seperti ini, masyarakat akan kacau. Betul, Bisa Pak. jadi mereka terjerat oleh paham-paham seperti ini, akan membahayakan dia sendiri, keluarganya, sebagaimana misalkan kejadian di bom bunuh diri 2018 di Surabaya. Itu kan satu keluarga itu. Mereka ikut pengajian katanya. Entah berguru kepada siapa, saya nggak ngikuti ya. Penelusurannya kepada siapa, tetapi mereka terjaring, teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok garis keras. Nah, ngeri. Istrinya, anaknya masih kecil-kecil itu, dibawa untuk jadi pengantin bom bunuh diri. Mana ada kemudian kita memahami Al-Quran secara khusus ya, atau nas-nas keagamaan kemudian mengantarkan pemahamnya atau penganutnya untuk mati secara konyol seperti itu. Enggak ada, kecuali hanya orang-orang gila. Kalau saya katakan ya orang gila, orang seperti ini. Gitu enggak. Kenapa kemudian prodi ilmu Al-Quran dan tafsir menjadi seksi, banyak dicari dan diminati oleh orang? Oh, itu berarti alasan, Pak ya? Oh ya, justru di beberapa negara ini, kalau di Indonesia ya, justru paham keagamaannya itu yang lebih moderat ya, dikenal sebagai Islam yang moderat. Itu juga banyak dijadikan rujukan oleh negara-negara lain. Tentu saja paham-paham yang moderat ini direpresentasikan oleh perguruan tinggi yang di situ ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir yang selalu menyuarakan soal moderat ya dalam pemahaman agama. Kalau berbicara pemahaman agama di sini, bagaimana kita memahami teks Al-Quran itu sendiri secara moderat. Itu. Wow. Dan
Dan apa lagi? Dan akhirnya Henda pun sampai tercengang-cengang nih mendengar jurusan dari IKT ini sendiri, Pak. Oh iya iya iya. Tentu ya Pak, dibuktikan dengan alumni-alumni dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir ini, Pak. Oh begini, kalau di prodi ilmu pengetahuan tafsir di sini, kita di sini sejauh Iya. ini masih belum ada ya. Oh iya Pak. Tapi peluang itu ada. Peluang ada, cuman Setiap untuk tahunnya alumni. ada. Jadi Iya rekrutmen betul, rekrutmen. perwira di TNI atau Polri itu ada. Iya Pak. Nah, tapi kalau karena kalau berbicara apa namanya mau masuk menjadi perwira, Iya. tentu saja kan memenuhi syarat, Iya, fisik. utamanya syarat fisik, sehat itu. Fisiknya harus memenuhi yang tinggi, Iya, tegap betul, Pak. itu. Kalau disuruh lari, Iya, Pak. manggul ransel sekian kilo itu ya harus kuat itu kan. Betul, Pak. Sekalipun kita punya kualifikasi sarjana ilmu Iya. pengetahuan tafsir, kalau tidak memenuhi syarat fisik seperti Fisiknya itu, nggak berarti itu. kan nggak bisa Iya, juga toh. betul. Tapi apa namanya, negara ya atau TNI itu memberikan peluang, Polri pun juga memberi peluang kepada sarjana ilmu pengetahuan tafsir untuk berkarir di institusi Di ini, di institusi kemiliteran. Iya, diberi peluang itu. Iya. Kalau misalkan dia tidak apa namanya tidak memenuhi fisiknya, katakanlah pendek lah, Iya. misalkan anak secara faktor fisiknya itu. Boleh cari ke peluang-peluang lain. Apa misalkan jadi penyuluh agama Anda, Iya. Oh. jadi penyuluh agama. Iya. Oh, ya pastilah penyuluh agama di setiap apa namanya kemenak, Kecamatan. setiap kecamatan kata Pasti ada, Pak, ya. pasti ada itu. Iya. Artinya apa? Sarjana ilmu Al-Quran itu pasti dicari masyarakat. Pasti, Pak. Pastilah, karena mereka memiliki kualifikasi keilmuan keagamaan yang cukup, yang mumpuni itu. Dan sekarang kalau soal keagamaan kemudian dimintakan apa namanya penjelasan kepada orang yang tidak memiliki kualifikasi, apa tidak menyesatkan kan gitu toh? Oh jelas Pak. Sementara masyarakat itu tidak semuanya memiliki pengetahuan Iya. yang cukup tentang agama. Betul Pak. Pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran. Nah, jadi sudah sepatutnya sepantasnya apa namanya sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir itu menempati posisi ya Terdepan. terdepan, Garda terdepan, garda Pak, ya. terdepan untuk membawa atau menyampaikan pesan. Iya. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, profilnya itu menjadi mubalik. Iya Pak. Mubalik itu dalam arti bisa menyampaikan pesan-pesan Al-Quran secara baik dan benar ya, bisa dipahami secara moderat ya, tidak sebagaimana kelompok-kelompok ekstrem kanan itulah. Iya Pak. Itu indah. Jadi kalau berbicara soal keunggulan, keistimewaan, peluang-peluang, jadi saya kira pertanyaan sebelumnya itu terkait dengan masa depan sarjana ilmu tafsir Iya. itu kok semacam madesu gitu, madesum. Ternyata tidak demikian juga toh. Jangan khawatir ya Jangan Pak. khawatir. Peluang banyak banget. Seenggak-enggaknya kalau pulang di kampung dia menjadi motin. Oh. Siap. Motin itu orang yang dituakan, artinya orang yang memiliki pengetahuan agama Iya. yang cukup ya, itu pasti akan dituakan oleh orang, oleh masyarakat maksudnya ya. Iya, Pak. Oleh masyarakat pasti akan dituakan, dijadikan rujukan, Panutan. panutan itu sudah pasti kan, itu sudah dinas oleh Al-Quran. Al-Quran. Apa itu bunyi ayatnya itu, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu tidak hanya di bidang ilmu ini saja sebenarnya ya, artinya mereka memiliki posisi yang dimuliakan, apalagi memiliki kualifikasi di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, pasti itu ndah diberi posisi atau dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Iya jelas Pak, karena kan belajar Al-Quran. Iya. Betul kan Pak. Nah oke, baik nih untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, sudah tidak diragukan lagi kan jurusan atau program studi ilmu Al-Quran dan tafsir tentunya yang ada di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini. Yuk segera daftarkan diri kalian dan tentunya apa ya Pak namanya? Giling. Masuk di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang ada di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini. Karena pemberitahuan juga untuk teman-teman semuanya bahwasanya sekarang sudah memasuki gelombang kedua. Tunggu apa lagi, segera daftarkan diri. Nah, linknya ada di bawah ini ya Pak ya. Ya, Ada ya, linknya di bawah ini. Oke, baik Pak Idris, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. ya, sama-sama Anda. Ya, baik. Saya Henda selaku tuan rumah podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim dan Saya Idris MTHI selaku Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. cukup sekian dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay.